Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda. Bersama saya Kamaria akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Dialog. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, untuk pemirsa di rumah yang belum tahu apa itu DPM PTSP, sedikit kami kasih gambaran. DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas membantu urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Nah, di studio kali ini telah hadir narasumber kita dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, Bapak Suryanadi. Assalamualaikum Pak Suryanadi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lancar puasanya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali hadirannya di sore hari ini. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat Pak ya kepada DPM PTSP Tabalong telah berhasil meraih penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, kita mau tanya ini Pak, DPM PTSP Tabalong ini meraih penghargaan itu kapan dan di mana Pak? Baik. Kami ingin sedikit memberikan informasi bahwa penghargaan yang diterima DPM PTSP itu merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Kemenpan RB yang mengamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Itu setiap unit penyelenggara pelayanan publik itu dievaluasi. Dan alhamdulillah DPM Tabalong pada tahun 2021 dievaluasi dan hasilnya adalah memenuhi ketentuan yang diharapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2029. Ya, artinya apa yang diamanahkan oleh undang-undang semuanya terpenuhi sehingga DPM PTSP mendapatkan predikat pelayanan prima. Pelayanan prima. Ya. Oke. Kapan kemarin Kemarin diterima pengumumannya itu di bulan Maret, tanggal 8 Maret secara daring. Kemudian kami menerima, dipanggil bersama-sama dengan DPM PTSP di Kalsel yang menerima penghargaan itu pada tanggal 28 Maret. 28 Maret kemarin. Dan dilakukan secara virtual. Dan dilakukan secara langsung diserahkan. Oh, langsung Jadi diserahkan. piagam penghargaannya langsung diserahkan, tetapi pengumumannya tanggal 8 Maret itu secara virtual. Oh, pengumumannya yang secara virtual. Oke. Lalu kenapa Pak DPM PTSP Tabalong ini mendapat penghargaan? Apakah ada semacam lomba, Pak? Iya, karena apa? Karena memang setiap unit pelayanan publik ini diharapkan bisa menyesuaikan sesuai keinginan daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelayanan publik yang dievaluasi oleh Kemenpan. Jadi ini bukti kerja daripada DPM PTSP untuk memenuhi ketentuan yang diamanahkan tadi. Sehingga dan ini tidak hanya DPM PTSP, semua unit pelayanan publik itu dievaluasi oleh Kemenpan RB, termasuk DPM PTSP. Dan alhamdulillah tadi karena memenuhi ketentuan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang, terpenuhi semuanya, sehingga itu menjadi apresiasi dari Kemenpan RB, sehingga diberikan penghargaan, diberikan status sebagai OPD yang memiliki pelayanan prima. Atau kalau dinilai itu nilai A yang tertinggi. Oh, itu yang tertinggi Pak ya? Yang tertinggi, yang tertinggi. Oke. Nah, lalu apa indikator Pak yang menjadikan Tabalong ini diberikan penghargaan pelayanan prima ini Pak? Salah satu ukuran daripada OPD itu mendapatkan pelayanan prima itu adalah ada 6 komponen yang dievaluasi. Yang pertama adalah komponen terkait dengan kebijakan pelayanan. Kebijakan pelayanan publik yang diterapkan di OPD di DPM PTSP Tabalong itu nilainya 30%. Kemudian komponen profesionalisme SDM itu 18%.
kemudian sarana dan prasarana. Yang diinginkan yang sesuai dengan undang-undang pelayanan publik tadi itu 15%. Kemudian komponen yang keempat adalah sistem informasi pelayanan publik. Itu juga 15%. Kemudian komponen yang kelima itu adalah mekanisme yang disediakan untuk orang mengadu atau konsultasi. Itu juga harus disiapkan. Itu 15%. Kemudian yang terakhir, komponen yang keenam itu adalah inovasi. Nah, inovasi ini yang wajib ada di setiap OPD. Yang terus-menerus berinovasi. Dan dari 6 komponen itu dievaluasi, ternyata semuanya komponen-komponen itu memenuhi standar yang diinginkan, sehingga DPNT PTSP layak diberikan penghargaan. Nah, untuk penghargaan pelayanan prima Pak yang didapat ini, apakah sudah di tingkat paling tinggi Pak? Atau ada lagi mungkin predikat yang lebih tinggi daripada predikat pelayanan prima? Sampai saat ini itu adalah yang tertinggi. Sampai saat ini? Yang tertinggi nilainya adalah nilai A. Kalau A- itu adalah sangat baik. Kemudian B paling bawah itu adalah baik. Jadi prima ini adalah yang tertinggi, yaitu tertinggi. A tadi Pak ya nilainya. Nah, selain Kabupaten Tabalong Pak, ada berapa kabupaten Pak yang berhasil meraih penghargaan ini Pak? Dari 514 kabupaten kota ataupun DPST PTSP yang ada dari 15 kabupaten kota itu ada 44. Ada 44 DPNT PTSP yang diberi penghargaan predikat pelayanan prima. Dan dari 44 itu termasuk Tabalong di antaranya. Dan untuk di Kalsel ini ada 2, Tabalong dan Banjarbaru. Hanya 2 Pak ya di Kalsel? Kemudian di Balikpapan, di Balikpapan dan di Kutai Kartanegara. Dan di Kalsel tadi adanya di ada Tabalong dan Banjarbaru. Nah, menurut Bapak, siapa saja Pak yang memiliki andil dalam keberhasilan meraih penghargaan ini Pak? Tentu saja keberhasilan ini adalah berkat komitmen, dukungan dari pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kemudian dukungan daripada OPD lain, kemudian masyarakat tentunya, karena bagaimanapun masyarakat ini terus melakukan evaluasi, memantau, mengkritik, memberikan saran, dan semuanya dijadikan bahan oleh DMPT sehingga pelaksanaan pelayanan dan tadi upaya untuk membangun pelayanan publik yang makin baik itu sudah bisa terlaksana, khususnya di DPN PTSP. Jadi ada banyak sekali Pak ya, banyak yang terlibat. Nah pemirsa, setelah ini saya akan menanyakan terkait keberadaan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, ini terkait ini Mall Pelayanan Publik Pak ya. Nah, demi mempermudah pelayanan kepada masyarakat, ini pemerintah Kabupaten Tabalong menghadirkan Mall Pelayanan Publik. Nah, kita mau tahu ini Pak, pihak terkait daripada Mall Pelayanan Publik ini sudah sejak kapan Mall Pelayanan Publik ini beroperasi Pak? Baik, sebelumnya barangkali tidak salahnya kami ingin memberikan informasi terkait dengan sejarah Mall Pelayanan Publik ini sendiri. Jadi konsep Mall Pelayanan Publik ini sebenarnya adalah konsepnya Pak Bupati, Pak Anang dan Pak Haji Muwari pada saat mereka adu debat publik kemarin pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Salah satunya kita ingat kemarin beliau berkeinginan di Tabalong ini ada Mall Pelayanan Publik di tahun 2019 kemarin. Dan di tahun 2000 setelah itu beliau melakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sana. Sehingga pada tahun 2020 itu sudah bisa dilaksanakan pembangunan Mall Pelayanan Publik, dan pada tanggal 17 Maret kalau tidak salah 2020 itu Pak Bupati melakukan soft launching atau peresmian untuk penggunaan Mall Pelayanan Publik. Nah, kemudian setelah di launching, maka secara bertahap UPD lain itu memang bisa bergabung di Mall Pelayanan Publik, karena mall ini sifatnya adalah menyatukan semua jenis layanan di Mall Pelayanan Publik. Nah, setelah beriringan waktu ada 22 UPD instansi vertikal yang bergabung di Mall Pelayanan Publik, sehingga
dari pemantauan Kemenpan-RB untuk layak untuk diresmikan layak untuk diresmikan oleh Menteri, sehingga pada tanggal 14 Desember 2020 itu diresmikan oleh Menteri Kemenpan-RB. Kemenpan-RB. Oh, Ya, berarti betul. yang meresmikan itu kemarin Menpan itu adalah pada saat momen hari ulang tahun. Jadi hadiah ulang tahun lah bagi Kabupaten Tabalong, bahwa Tabalong satu-satunya di Kalsel yang memiliki mall pelayanan publik. Satu-satunya Baru Pak, ya, Banjarbaru. Oke, berarti ini merupakan rencana keinginan daripada Bupati pada saat debat itu, dan akhirnya direalisasikan. Wah, apalah. Dalam waktu hanya 1 tahun sudah bisa dilaksanakan. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Betul. Wah, luar biasa ini. Lalu ada berapa Pak jumlah pelayanan yang dibuka di sana Pak? Saat ini ada 196 jenis layanan yang dilaksanakan di 22 OPD tadi. Jadi di antaranya barangkali kami juga sedikit menginformasikan kepada pemirsa, di mall pelayanan publik itu ada stand Dukcapil. Ada Dukcapil. Ada Dukcapil yang jenis lainnya sama dengan di kantor induk. Kemudian ada Samsat. Jadi kalau warga berusaha hanya memperpanjang STNK, tidak perlu ke Samsat Maburay, cukup di Samsat yang ada di mall pelayanan publik. Demikian juga bayar pajak, misalnya ada standnya di Semanpatan. Kemudian masalah pajak juga ada di sana, karena ada KPP ada di sana. Dinas Tenaga Kerja juga ada, BPJS Kesehatan ada juga ada. PDAM juga ada, POS juga ada, Bank Kalsel juga ada. Banyak sekali Pak ya. Ya, alhamdulillah ini merupakan bukti bahwa upaya untuk menyatukan semua jenis pelayanan di satu atap atau satu pintu itu sudah bisa dilaksanakan. Oke. Jadi kalau untuk instansinya Pak, ada berapa instansi Pak? Ada 22. Ada 22 Pak ya? 22 ada instansi. 22 dan semua itu aktif? Iya, aktif. Semuanya aktif. Iya, Oke. aktif. Dan pelayanan ini memang cukup, misalnya kita ingin berurusan mau memperpanjang STNK misalnya. Iya. Cukup ke sana Pak ya? Cukup ke sana. Tidak perlu lagi misalnya ke dinas kalau untuk perpanjangan Samsat. Iya. Jadi kalau perpanjangan itu kan ke Samsat. Sementara ini kan orang taunya di Samsat Maburay. Betul. Nah, kami berbicara Samsat juga ada di mall pelayanan publik. Dan itu sangat mempermudah. Mempermudah. Pak ya? Oke. Untuk waktu operasionalnya Pak, dari jam berapa, hari apa saja dan dari jam berapa Pak? Nah, jadi kalau selama Ramadan ini karena menyesuaikan kondisi, ini kami buka pelayanan khusus di PTSP itu jam 8.30 sampai jam 12 sampai jam 14 maksud kami. Iya, sampai sore Pak ya. Kalau Jumat dari jam 8.30 sampai jam 11. Berarti dari Senin sampai Kamis tadi? Iya, jam 8.30 sampai jam 14 selama bulan puasa. Nanti setelah bulan puasa, setelah Lebaran mungkin akan kita sesuaikan dengan aturan yang baru. Oke. Nah, selain membuka pelayanan, ada berapa instansi yang juga berkantor di mall pelayanan publik, Pak? Nah, kalau instansi yang berkantor cuma kami dari DPM PTSP. Kalau yang lainnya tidak ada berkantor di mall publik, tetapi hanya membuka layanan. Jadi membuka layanan. Kantornya itu di tempat masing-masing. Yang memang tidak dibenarkan berkantor di mall publik kecuali pengelola, karena DPM PTSP ini memang ditetapkan sebagai pengelola mall pelayanan publik. Jadi tidak berkantor ya untuk yang lain-lainnya. Tapi hanya membuka layanan. Iya, membuka layanan. Nah, selain memberikan pelayanan, Pak, fasilitas yang ada di sana apa-apa saja, Pak? Nah, ini yang barangkali diharapkan bisa mendorong masyarakat. Karena apa? Karena kondisi ruangan sarana prasarana di mall pelayanan publik itu sangat nyaman, sangat aman, dan dari prinsip parkir luas, sehingga warga yang berurusan pakai mobil itu lebih mudah parkir. Kemudian keamanan juga, karena CCTV ada terus di mana-mana. Kemudian ruangannya juga, tempat duduknya sejuk. Nah, sehingga diharapkan dengan kondisi yang demikian ini, warga yang datang berurusan itu semakin nyaman dan tidak kerasaan nunggu gitu. Karena difasilitasi dengan fasilitas yang nyaman. Yang nyaman dan ya barangkali sepengetahuan kami
yang paling nyaman yang kami pernah Wah, temui ketika berurusan. ini Jujur saja yang paling nyaman. paling nyaman ya. Iya. Oke, karena tadi dari segi tempat duduknya enak Iya. dan juga sejuk kata Iya, Bapak. sejuk. Oke. Nah, dari pengamatan Bapak, bagaimana respon masyarakat dengan adanya mall pelayanan publik di Tabalong ini, Pak? Secara umum kami melihat bahwa masyarakat cukup antusias, dan dari kondisi sebelum bulan puasa itu kan kami dari hasil apa antrian yang masuk itu rata-rata hampir 100 satu hari. Wow. Ya, tapi ini pun kami masih belum puas karena kami yakin ini banyak sebagian warga yang barangkali belum mengetahui keberadaan mall secara keseluruhan. Betul. Apa isi mall itu, di dalam mall itu apa? Karena bagaimanapun ini perlu terus kita sosialisasikan sehingga masyarakat bisa menikmati. Jadi contohnya misalnya warga yang berada di Merawia, di Haruai, di Upau, kalau terkait berurusan bidang administrasi kependudukan, urusan KTP, urusan kartu keluarga, ya tidak perlu ke kantor induk mereka di jalan di Solingan, Jalan Ayan itu. Kan kelewatan tuh. Lebih baik nyangkol di mall pelayanan publik, karena di sana ada konternya Dukcapil yang sama kualitas pelayanannya. Ya, kenapa? Karena kebetulan saya dulu mantannya Kadis Capil gitu. Jadi silakan warga yang berurusan manfaatkan konter capilnya di mall pelayanan publik. Nah, jadi itu ya dimanfaatkan. Karena pelayanannya pun sama, Pak. Sama, malah lebih nyaman lagi, parkirnya luas. Oke, pemirsa, setelah kita mengetahui fungsi adanya mall pelayanan publik, kita akan jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Dialog. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam program Dialog. Nah, untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, Pak, melayani apa-apa saja, Pak? Untuk DPM PTSP ini ada kewenangan yang dilimpahkan ke DPM PTSP, itu ada 101 perizinan dan 15 non perizinan. Jadi ada 116 yang dikelola, yang diberikan yang dikerjakan, yang dilayani oleh PTSP. Nah, yang sering masyarakat urus itu apa biasanya, Pak? Biasanya itu adalah izin OMKM. Ya, izin OMKM. Dan izin-izin yang non berusaha seperti izin praktik, izin bidan. Itu yang paling banyak, Pak ya. Nah, kalau untuk waktunya sendiri, Pak, berapa lama waktu kepengurusan Pak di pelayanan itu? Jadi waktu penyelesaian perizinan yang dibangun warga ini tergantung jenis usahanya. Kalau usahanya itu mengandung resiko tinggi, itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, bisa 1 minggu. Resiko tinggi ini seperti apa? Misalnya izin masalah industri misalnya. Nah, itu kan memerlukan izin lingkungan. Kemudian izin terkait dengan kesehatan misalnya. Yang membahayakan kesehatan itu biasanya rekomendasinya dari Dinas Kesehatan. Kalau terkait dengan tata ruang dari PUPR. Terkait dengan risiko lingkungan itu adalah DLH. Nah, rekomendasi ini yang diperlukan oleh PTSP. Jadi ketika orang mengajukan izin, maka memerlukan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini PTSP yang meminta. Kalau dulu pengusaha ini ke masing-masing OPD meminta rekomendasi baru ke PTSP. Sekarang tidak lagi. Sekarang mereka cukup mengajukan permohonan ke PTSP. Soal rekomendasi itu PTSP yang berkoordinasi dengan OPD pemberi rekomendasi. Nah, kecepatannya tergantung di OPD. Nah, kalau yang biasa itu bisa 1 hari selesai, bisa 1 minggu. Dan yang penting kami berprinsip pemohon itu ada kepastian kapan selesai. Apakah 1 minggu atau 1 bulan? Kenapa? Karena kepastian itu adalah satu syarat untuk layanan yang diberikan warga. Berarti yang menentukan itu dari OPD-nya tadi, Pak ya? Berapa lamanya itu? Tapi kalau biasanya kami sudah punya komitmen. Kalau usaha seperti ini sekian hari selesainya. Dan yang penting kan
warga tidak di PHP. Betul. Tidak di PHP. Jangan di PHP. Jangan di PHP. Kalau sudah kita bilang izinnya 1 minggu selesai, ya wajib 1 minggu selesai. Wajib 1 minggu selesai. Karena itu memang SOP yang harus dilaksanakan oleh PTSP termasuk oleh OPD yang memberikan rekomendasi. Oke, siap. Dan alhamdulillah sementara ini karena saya jujur aja kami ini baru nih. Kami baru dilantik 28 Maret. Oh. Nah, jadi baru sebenarnya. Jadi hanya melaksanakan program yang sudah disusun oleh pejabat terdahulu. Tetapi kami menilai apa yang sudah disusun, sudah dikembangkan oleh pejabat terdahulu sangat baik dan kami tinggal melanjutkan. Mana yang baik kami pertahankan, kami upayakan, mana yang dianggap kurang kita akan tingkatkan. Karena bagaimanapun kita ketahui bahwa harapan masyarakat untuk pelayanan publik ini kan semakin tinggi, semakin kita memberikan pelayanan terbaik, mereka akan menuntut lagi. Betul. Karena itulah orang bilang inovasi itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti inovasi maka SKPD itu akan mandek, bahkan akan ditinggalkan. Nah, prinsip inilah yang kami inginkan tertanam juga di kawan-kawan yang membantu kita di bidang pelayanan perizinan. Yang mudah-mudahan tahun ke depan kami bisa bekerja lebih baik lagi. Siap. Bekerja lebih baik lagi untuk mempertahankan yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ya. Jadi Maret tahun 2000 berapa kemarin Pak dilantik? 28 Maret 2020. Dua ini. Wah, baru sekali. Jadi baru aja. Jadi sebenarnya ini dalam proses pembelajaran juga sebenarnya. Pembelajaran. Oke. Nah, untuk adakah Pak semacam pelatihan atau peningkatan skill dan wawasan bagi pegawai yang melayani masyarakat secara langsung, Pak? Betul. Tadi di awal kami menyebutkan salah satu komponen sehingga DMPT ini diberi penghargaan status pelayanan prima adalah profesionalisme SDM atau petugas pelayanan. Dan ini memang salah satu syarat yang harus ditingkatkan. Karena itu menyangkut ETK, menyangkut performanya petugas pelayanan. Dan ini sudah dikembangkan dan kita juga tanggal 11 April nanti akan mengirim 2 orang petugas untuk mengikuti TOT. Sistem pelayanan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Jadi memang harus dituntut, dilatih, memang harus diadakan pelatihan terus. Jadi dikirimnya ke pusat begitu Pak? Penyelenggaranya. Oh, penyelenggaranya dari pusat. Kedepannya saya tempatnya di Balikpapan. Jadi kita kirim 2 orang untuk mengikuti TOT. Itu. Wah, ini asik sekali Pak ya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita, tapi setelah iklan berikut jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, ini di segmen terakhir kali ini Pak, kita ingin menanyakan ke depan Pak, adakah rencana untuk menambah pelayanan baru di mall pelayanan publik Pak? Baik, kami melihat bahwa di mall pelayanan publik itu ada memang slot ataupun counter yang masih bisa menampung 1 atau 2 unit. Kalau ada pihak luar, OPD atau institusi vertikal ataupun perusahaan swasta yang ingin gabung memberikan pelayanan di sana. Dan kami menangkap aspirasi masyarakat. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau ada layanan imigrasi di mall pelayanan publik. Nah ini juga harapan masyarakat dan kami akan mengupayakan karena bagaimanapun urusan imigrasi ini kan urusan yang sering diminta oleh masyarakat. Apalagi tadi kan Kabupaten Agamis nih. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan tanah umrah, perjalanan ke luar negeri itu Tabalong ini warganya termasuk yang sering kita lihat tuh sering melakukan kunjungan religius ke tanah suci. Betul. Jadi kalau imigrasinya ada di Tabalong berarti itu memudahkan masyarakat. Memudahkan Pak ya. Memudahkan masyarakat. Itu salah satu harapan yang memang aspirasi masyarakat lah. Nah mudah-mudahan aspirasi ini didengar oleh pejabat Kemenkumham bahwa masyarakat memang menghendaki ada jenis layanan di imigrasi. Di samping mungkin kita juga memberi kesempatan kepada perusahaan swasta memang dibolehkan untuk bisa bergabung, tapi dengan aturan-aturan yang harus ditaati. Ya, betul. Ya. Nah,
Oke, terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk bagi para aparatur pemerintah khususnya yang menjadi pelayan publik agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau harapan kami terhadap karyawan kami sendiri dulu, kami memang selalu berkeinginan dan mengharapkan bahwa bekerja itu adalah dengan dasar ikhlas. Ikhlas bekerja melayani itu akan membawa kembali ke diri kita sendiri. Betul. Dan itu saya tanamkan dimanapun saya bertugas kepada kawan-kawan yang membantu, terutama yang di bidang pelayanan. Karena bagaimanapun mereka yang mengerjakan, mengerja yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Yang kedua juga di samping ikhlas, kejujuran, dan yang terakhir yang sangat kami tekankan adalah untuk tidak memungut atau yang tren sekarang pungli, pungutan liar. Ini alhamdulillah kalau kita mengamati hal tersebut tidak terjadi di MPT-PSB. Harapan kami seperti itu. Oke, jadi tadi bisa jujur Pak ya, sabar dan juga tidak melakukan pungli. Nah, itu harapan dari Bapak. Dan pemirsa, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Suryanadi telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Pemirsa, semoga kita dapat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Untuk itu saya Maria beserta kru yang bertugas kami pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali di minggu depan dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.